Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Imas Masito akan mempresentasikan mengenai sistem informasi pendidikan pada tugas mata kuliah teknologi dan sistem informasi bisnis. Sebelum saya mempresentasikan mengenai sistem informasi pendidikan, izinkan saya untuk memberikan selayang pandang mengenai Universitas YPIB, Yayasan Pendidikan Imam Bonjol, yang beralamat di Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Majalengka, Jawa Barat. Visi dari Universitas YPIB adalah menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Islam pada tahun 2030 dengan moto profesional, islami, dan mandiri. Beberapa fakultas unggulan yang ada di Universitas YPIB Majalengka adalah Fakultas Ilmu Kesehatan dengan program studi Ilmu Keperawatan, Kebidanan, Profesi Nurse, S1 Kebidanan, dan Profesi Bidan. Fakultas Farmasi terdiri atas program studi Farmasi dan Profesi Apoteker. Fakultas Psikologi, Bisnis, dan Teknologi terdiri atas program studi Psikologi, Perdagangan Internasional, dan Ilmu Komputer. Bagi teman-teman yang masih bingung mencari tempat kuliah, Universitas YPIB Majalengka bisa menjadi rekomendasi terbaik. Masih dibuka pendaftaran hingga 31 Agustus 2025. Yuk, segera gabung bersama kami di Universitas YPIB Majalengka. Ya, saya Imas Masito, mahasiswa dari Prodi Psikologi, Bisnis, dan Teknologi, jurusan Perdagangan Internasional dari Universitas YPIB Majalengka. Visi dari program studi kami adalah menjadi pusat unggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang psikologi dan bisnis yang berorientasi pada pengembangan teknologi dari potensi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Visi dari program studi kami adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengembangkan penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta melakukan pengabdian masyarakat yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya mari kita memulai dengan materi Sistem Informasi Pendidikan. Sistem Informasi Pendidikan atau SIP adalah perpaduan antara sumber daya manusia dan teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi di bidang pendidikan. Bertujuan untuk pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan kualitas layanan pendidikan. Berikut contoh dari sistem informasi pendidikan. Sistem informasi akademik atau SIAKAD, sistem e-learning, web sekolah, sistem penelusuran alumni, sistem informasi poin siswa, aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik, aplikasi RKAS, sistem penilaian siswa atau e-raport, sistem informasi manajemen sekolah, dan sistem informasi perpustakaan. Dalam hal ini, saya akan mengambil sistem informasi pendidikan pada aplikasi data pokok pendidikan atau Dapodik. Aplikasi Dapodik adalah sebuah sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data pokok pendidikan seperti data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan. Dapodik terintegrasi dengan sistem informasi pendidikan lainnya seperti SIPLAH,
Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, dan Si Pintar. Hal ini menunjukkan bahwa Dapodik merupakan bagian penting dari ekosistem sistem informasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peran Dapodik dalam sistem informasi pendidikan bahwasanya Dapodik berperan sebagai pondasi utama bagi sistem informasi pendidikan karena data yang disimpan di Dapodik digunakan oleh berbagai aplikasi dan layanan online lainnya di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Data yang tersimpan dalam Dapodik terdiri atas data kelembagaan sekolah, data peserta didik, data guru dan tenaga kependidikan, data sarana dan prasarana, serta data penunjang lainnya. Adapun data kelembagaan sekolah terdiri atas nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, nama sekolah, alamat sekolah, jenjang sekolah, status sekolah, kurikulum yang diterapkan, serta akreditasi. Untuk data peserta didik terdiri atas nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor induk kependudukan siswa, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir, nama ibu kandung, alamat, riwayat pendidikan, dan rombongan belajar. Untuk data guru dan tenaga kependidikan terdiri atas nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK, nama lengkap, nomor induk kependudukan, jabatan, riwayat karir, penugasan, dan riwayat pendidikan. Untuk sarana dan prasarana terdiri atas ruang belajar, fasilitas sekolah, bangunan sekolah, dan inventaris sekolah, serta data penunjang lainnya seperti data pemilik sekolah, data pendanaan, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita masuk ke aplikasi Dapodik. Dalam hal ini, saya mengambil sampel mengenai mutasi siswa atau perpindahan sekolah dari satu sekolah ke sekolah lainnya yang terjadi di tempat saya bekerja. Berikut adalah videonya. Mari kita simak bersama-sama ya. Selanjutnya kita masuk ke akun PTK yang sudah terdaftar. Maka teman-teman bisa mengakses semua fitur seperti memasukkan data siswa, guru, dan data sekolah. Dalam hal ini saya akan mengeluarkan satu nama siswa yang pindah sekolah dari sekolah tempat saya bekerja ke sekolah lain. Klik peserta didik, kemudian kita cari nama anak yang akan keluar tersebut. Klik registrasi, tulis alasan dan tanggal keluar. Selanjutnya klik ya. Kemudian kita ke pengaturan, tukar nama pengguna, dan klik kode registrasi sekolah untuk setiap kepala sekolah masing-masing sekolah. Dan lakukan validasi lokal. Setelah itu, mari kita lakukan sinkronisasi. Sinkronisasi memerlukan waktu yang cukup lama karena banyaknya data yang harus kita sinkronkan. Dan setelah sukses, maka selanjutnya kita tutup aplikasi ini
dan masuk ke peserta didik, cari anak yang sudah keluar tersebut apakah sudah keluar dari data atau belum. Pastikan semua data sudah benar sehingga terjadi kesalahan apapun ya. Demikian sistem informasi pendidikan untuk data Dapodik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi di tugas selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.